Salam damai Bapak Ibu, saya perkenalkan saya Pendeta Riani Suharja dan ini Pak suami saya Selamat malam Bapak Ibu. Antonius Indra Wahyudi. Bapak Ibu ini pertama kalinya kami tayang bersama-sama dalam seri pernikahan bahagia. Senang sekali bisa syuting berdua atau rekaman berdua. Sekalipun kami long distance marriage Bapak Ibu karena saya sekarang bertugas atau melayani di LPP Sinode GKI Jateng dan GKJ. Jadi sebuah lembaga pembinaan dan pengkaderan. Tentu Bapak Ibu pernah ke Yogyakarta, mampirlah ke tempat kami. Sementara suami saya tetap di Jakarta, melayani dan melakukan berbagai hal berkarya di sana. Tapi bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama atau mungkin sudah menyaksikannya siang atau pagi hari. Kita bisa bersama-sama membicarakan satu tema yang buat kami menarik adalah anak keluarga Kristen apakah otomatis jadi Kristen? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami meyakini bahwa Tuhan hadir bersama kami dan Tuhan mau berbicara kepada setiap kami, bahkan melalui suara hati kami dan percakapan ini Tuhan bisa memberkatinya. Itu sebabnya kami mohon ya Bapa Roh Kudus, Yesus berikanlah kepada kami hikmat-Mu untuk berbicara, bahkan juga berbagi cerita dan berbagi pengalaman hidup kami untuk bisa membuat keluarga-keluarga Kristen juga bisa benar-benar semakin disiapkan untuk bisa menjadi pasangan-pasangan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, yang doa kami dalam Kristus kami memohon. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini anak keluarga Kristen, apakah otomatis jadi Kristen? Kalau pertanyaan ini dijawab dengan formal, tentu jawabannya iya. Karena otomatis biasanya sih khususnya anak-anak GKI itu dibaptiskan pada saat anak itu bayi atau masih kecil oleh orang tuanya. Kira-kira ada nggak ya yang nggak membaptiskan anaknya? Ada sih. Ada yang menunggu sampai anaknya tuh besar atau dewasa baru menyerahkan kepada anaknya untuk ambil keputusan. Iya. Ada juga sih yang kalau aliran kekristenannya berbeda, saya kira ada juga yang namanya penyerahan anak. Jadi ya dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, lalu minta Tuhan berkati dalam proses mendidik mereka untuk takut akan Tuhan, dan setelah itu anak-anak mengambil keputusan sendiri untuk dibaptis pada waktu dewasa dalam baptisan dewasa. Tapi ada juga nih yang anaknya atau membaptiskan anaknya, tapi dipercayakan atau mempercayakan pada ayah atau ibu rohani. Jadi mereka membagi tanggung jawab untuk memelihara iman anak. Hmm, iya ya betul betul. Tapi pertanyaannya balik ke awal nih ya, apakah anak keluarga Kristen otomatis jadi Kristen? Menurut penelitian Bapak Ibu, ada seorang sarjana psikologi itu konon meneliti tentang anak-anak Kristen, khususnya anak-anak pendeta. Konon nggak selalu tuh seperti itu. Bahkan mereka juga anak-anak Kristen atau anak-anak pendeta bergumul dengan iman mereka lebih daripada yang orang-orang lain duga. Kok bisa dong? Kok bisa ya seperti itu? Bisa, bisa pasti. Karena Hmm. mereka kan berharap lahir dalam keluarga yang sepertinya di dalam akuarium. Hmm. Mereka mulai dari lahir udah disuruh salaman sama puluhan orang, terus bahkan banyak orang mengomentari penampilan mereka. Kok anak pendeta kayak gini gayanya, salamannya sama om tante beda, yang nggak pernah dia kenal om dan tante itu. Oh iya, iya, iya. Aku pernah inget tuh. Jadi Bapak Ibu gini, ceritanya kami punya anak waktu anak kami umur sekitar
3 tahun ya, 3 4 tahun dia belum bisa kenal orang, dia cuma tahu satu dua orang. Terus begitu dia sampai di gereja, setiap minggu, saya ingat setiap minggu, setiap kali kalau dia jalan sama saya atau sama suami saya, eh dia selalu disuruh salaman kan Bapak Ibu. Jadi selamat hari Minggu, apa kabar gitu ya. Terus puluhan orang bersalaman dengan dia. Lalu dan bayangkan dia umur 3 tahun, om dan tantenya ada di atas dia, nggak ada yang jongkok, tapi dia yang harus taruh tangannya di atas gitu ya untuk bersalaman. Sampai satu kali dia bilang, Mami aku udah pegel gitu. Jadi karena dia nggak tahu siapa yang dia salamin gitu ya. Tapi itulah kenyataannya, dia perlu beramah tamah menjadi seorang anak Kristen, bahkan anak pendeta, yang kalau mulai marah, ngambek, nggak mau salaman, eh, nanti orang bilang ih lagi marah ya gitu ya. Wah, judgement atau penilaian orang nggak enak sekali tuh. Nah itu untuk anak pendeta. Tapi oke, kita bicara sekarang tentang anak dari keluarga Kristen. Jadi pasangan suami istri Kristen atau mungkin juga salah satunya Kristen. Ini pertanyaan menarik nih untuk kita telusuri juga. Jadi bukan hanya untuk keluarga pendeta ya Bapak Ibu. Walau itu bahasan yang sepertinya pastinya lebih berat karena mereka lahir dengan tuntutan untuk jadi holy, seperti harapan jemaat atau seakan-akan harus bersih kudus. Tapi sampingkan tentang anak pendeta, kita bicara tentang anak-anak dari orang-orang Kristen yang ikut ambil bagian dalam hidup bergereja bersama dengan orang tuanya. Nah, sebetulnya gini, intinya apa sih ya yang perlu orang tua perhatikan nih, supaya anak-anak dari orang Kristen, anak-anak kita bisa harapannya sih ikut Tuhan Yesus dan cinta Tuhan. Gimana menurut kamu, Pap? Hmm. Sama kita sendiri sebagai orang tua itu perlu perlu kompak. Mungkin satu kali kita perlu panggil anaknya sendiri ya, supaya Hmm. bisa bersaksi apa aja sih yang dia perlukan untuk bisa tetap jadi orang Kristen. Mhm. Tapi kekompakan orang tua itu sebuah prasyarat. Kalau orang tua sama-sama cinta Tuhan, sama-sama punya value yang sama-sama punya nilai hidup Kristen yang sama, yang saling mendukung, Hmm. itu bisa bikin anak jadi nyaman dan jalannya jelas. Hmm. Nah, masalahnya kita bisa bayangkan kalau ada dua jalan, ada dua nakoda, jadi orang tuanya nggak kompak, anak akan bingung mau ikut yang mana nih, papa atau mama, mana yang lebih bagus. Iya, iya, iya. Walau emang itu idealnya ya, Bapak Ibu. Kenyataannya kan jarang banget ya seperti itu gitu. Jadi jarang banget orang tua yang anaknya baru lahir, terus dia kompak banget gitu dalam memiliki nilai-nilai hidup Kristen yang sama, bertumbuh bersama. Apalagi kalau di gerejanya nggak ada pembinaan-pembinaan untuk pasangan suami istri, bagaimana mendidik anak atau parenting gitu ya. Jadi jarang tuh saya mendapati pasangan Kristen dua-duanya begitu punya anak dia sehat mental, sehat emosi, sehat iman, sudah matang dan dewasa, bahkan dewasa dalam iman. Maksudnya dewasa dalam iman tuh gimana ya? Oke, jadi gini Bapak Ibu, em, kita ini orang dewasa dari segi umur, tapi nggak semua orang dewasa dari segi umur itu emosi, mental, dan spiritualnya tuh dewasa. Jadi dewasa iman belum tentu. Walaupun kita dewasa umur dan dewasa fisik, secara fisik gitu ya. Jadi jelaslah bahwa setiap kita perlu, eh, pertama-tama sebagai prasyarat untuk bagaimana kita membesarkan seorang anak dalam takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi Kristen, pengikut Kristus yang sejati, kitanya sendiri antara suami istri masing-masing perlu memiliki kedewasaan iman. Dan kedewasaan iman itu didapat ketika kita sudah berupaya dan belajar untuk dewasa secara emosi. Jadi kalau masih ada berantem yang berulang atau masih kenceng-kencengan lah istilahnya ya satu dengan yang lain. Em, Kami bukan pasangan yang sempurna, kami juga mengalami itu. Itu bisa menghambat anak-anak melihat Kristus di dalam kita.
Jadi syaratnya bukan hanya kita dewasa secara umur, tetapi juga prasyaratnya adalah kita belajar. Nggak ada yang sempurna lah ya. Tapi kita mau belajar menjadi semakin dewasa secara spiritual, secara emosi, supaya kita bisa semakin kompak dan memiliki value nilai-nilai Kristen yang sama untuk kita tularkan pada anak kita atau anak-anak kita dalam kesehariannya. Jadi itu prinsipnya ya, kompak dan dewasa secara iman, setidaknya mengikuti proses dan mau belajar bersama bertumbuh. Nggak cuman kayak take it for granted. Yang penting saya Kristen ke gereja, ritual aja, baca Alkitab, berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Kita sudah anggap anak kita udah otomatis eh, pasti akan sama lah dengan kita, gitu ya. Belum tentu. Jadi seperti itu. Yang pertama, saya setuju bahwa kita sendiri sebagai orang tua perlu kompak banget nih. Walaupun setiap orang nggak ada yang sempurna di awal ketika punya anak, gitu. Oke. Nah, yang kedua tuh memberi kesempatan pada anak kita supaya bisa ketemu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sendiri. Jadi nggak bisa dipaksain, dia harus ngalamin sendiri. Ya, aku setuju banget. Jadi Bapak Ibu maksudnya eh, anak orang Kristen nggak otomatis jadi Kristen sejak dia dibaptiskan. Ada PR besar bagi orang tua untuk berdoa, berharap, mengarahkan, memberi contoh, menceritakan bagaimana indahnya ketika orang tua itu terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan. Em, Mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jadi terjadilah storytelling, kita ceritakan dulu tuh waktu mami masih muda atau waktu mami belum sama papi. Pernah tuh mami pernah tidur terus tiba-tiba rasanya kok pengen ya lakukan sesuatu. Terus pas ngobrol sama teman-teman seiman, wah ini nih kayaknya nih pengalaman Tuhan bicara melalui teman-teman. Yuk kita pelayanan atau yuk kita ikut persekutuan. Nah, itu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui teman-teman. Tapi ada juga mungkin secara pribadi seperti yang saya alami, em, Tuhan dalam tidur malam saya seakan-akan membangunkan saya untuk bilang, Ri, kayaknya kamu perlu deh ambil keputusan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan full time melayani Tuhan di gereja. Nggak secara audible, saudara, tapi saya mengalami bagaimana Tuhan bicara sama saya secara di dalam hati nurani. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi pendeta. Itu karena pengalaman dalam hati saya merasa bahwa Tuhan bicara dan memanggil saya untuk melakukan itu gitu. Nah, cerita-cerita seperti itu kita bisa ceritakan kepada anak kita, menjadi cara di mana mereka juga tahu bahwa perlu nih pengalaman perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Anak saya pernah satu kali bilang di usia 9 tahun, Mami mohon maaf ya Mami, selama ini Mami Papi percaya itu adalah Tuhannya Mami dan Papi, tapi bukan Tuhanku. Sehingga aku bilang, oke, terima kasih untuk mengingatkan aku seperti itu. Karena berarti kami harus berdoa supaya Tuhan sendiri yang berjumpa dengan kamu, sehingga kamu merasa bahwa ini bukan hanya Tuhan Papi Mami, tapi Tuhan eh, kamu juga gitu ya. Itu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang kita perlu nantikan dan kita nggak bisa paksakan Bapak Ibu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman yang sangat personal, nggak otomatis terjadi pada anak-anak orang Kristen. Walaupun kita mengajarkannya berulang-ulang, menceritakannya, tapi mereka perlu mengalami sendiri. Mereka perlu punya cerita hidup mereka sendiri bersama dengan Tuhan. Oke, yang ketiga. Nah, kalau tadi kan udah orang tua kompak, kedua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga ini kita mungkin lihat dari kitab Amsal ya, pasal 22 ayat 6. Mhm. Di situ ditulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, menyimpang dari jalan itu. Hmm. Nah, ini bukan ayat asal-asalan, bukan ayat jadi-jadian, tapi mendidik
itu menjadi sebuah proses yang panjang dan proses yang jatuh bangun, up and down. Jadi yang ketiga kita perlu minta Tuhan yang memimpin rumah tangga kita. Jadi anak kita itu tahu bahwa pemimpin keluarga ini adalah Tuhan. Jadi keluarga ini dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh papahnya, bukan oleh mamahnya, bukan oleh uang, bukan oleh apapun, tetapi yang memimpin adalah Tuhan. Hmm. Ya, ya, kita emang terus terang pernah salah dalam hal ini ya. Maklum pasangan muda nggak pernah tahu waktu di Bina Pranika ada parenting. Itu sebabnya saya menekankan sekali gereja-gereja eh, mengajarkan setidaknya sedikit tentang parenting dalam Bina Pranika. Karena waktu kami pertama kali menjadi orang tua, kami nggak tahu bagaimana caranya mengajarkan pada anak, apalagi dari masih bayi sampai umur balita, gimana ya caranya membuat dia tahu bahwa kita ini keluarga Kristen selain menghidupi sekolah minggu, berdoa, baca Alkitab dan sebagainya. Tapi yang terpenting ternyata adalah bagaimana kita membiarkan anak melihat bahwa pemimpin dalam keluarga kita tuh Tuhan loh, bukan papa yang atau papi yang cari uang, maka mami ikut papi karena papi yang punya uang gitu ya. Tapi bukan juga mami yang mungkin galak gitu ya. Sehingga akhirnya papi ikut gitu atau semua harus ikut mami. Tapi bagaimana papi dan mami sama-sama bisa tanya Tuhan. Jadi kami mengajar anak kami untuk tanya sendiri sama Tuhan gitu ya, Pak. Eh, jadi dalam pergumulan hidup dia, em, kita nggak bilang kata papi mami harus begini atau eh, mami bilang jangan, tapi coba deh kamu tanya Tuhan. Jadi sejak kecil sampai hari ini umur anak kami 21 tahun, em, kami mengajak dia untuk selalu tanya Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa yang mimpin hidup dia, keluarga dia kelak atau keluarga kami, ya itu Tuhan. Jadi kalau satu kali kami harus mengambil keputusan, kami juga memberitahu pada dia, tunggu ya papi mami, tanya Tuhan dulu nih, berdoa dulu, Tuhan maunya apa gitu. Nah saya kira tiga hal itu Bapak Ibu, em, kami berharap Bapak Ibu benar-benar juga menjadi pasangan yang kompak, pasangan yang selalu memberikan contoh, sehingga anak-anak bisa mengikuti contoh kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita benar-benar memperlihatkan bahwa Tuhanlah pemimpin dalam perjalanan pernikahan kita sehingga bahagia adalah hadiahnya. Tuhan memberkati saudara untuk memiliki pernikahan bahagia. Semua keluarga pastinya berjuang ya, berjuang untuk tetap ikut Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpinnya. Kami pun berjuang. Mari kita bersama-sama berdoa untuk perjuangan Bapak Ibu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa perjuangan kami tidak sia-sia dalam pernikahan untuk menciptakan keluarga yang kompak, keluarga yang bisa memberi contoh bagaimana mengikut Tuhan Yesus, bahkan juga menjadikan Tuhan sebagai pemimpinnya. Berkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk itu, keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk kesehatan mentalnya, bertambah dewasa di dalam emosi dan berkembang di dalam imannya. Ya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang memimpin, biarlah terus juga menjadi pemimpin dalam perjalanan hidup kami semua, sehingga kami benar-benar berbahagia karena Engkau mengarahkan dan Engkau yang memberi sukacita pada kami. Dalam Kristus yang kami percaya, hadir dalam pernikahan kami, bahkan dalam pergulatan iman kami dan parenting kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu lagi.